dua pokok bahasan yang ngaji tulisan ya. Yang pertama kemampuan lahan, yang kedua adalah evaluasi. Dimana kemampuan ini adalah pendahuluan ya sebelum ada proses di sini, baru evaluasi. Misalnya kemampuan lahan ini kita berpatokan pada USDA. Tahu USDA? That's the Development of Agri, Departemen Pertaniannya, Kementerian Pertaniannya Amerika ya. Dia ada menetapkan ini ya, 8 harkat untuk kemampuan ini. Contohnya gini. Ini lahannya kosong nih, ya, kosong. Ketinggiannya 20 meter di atas permukaan laut, ya. Berada di lereng datar, ya, lereng datar. Dengan tingkat erosi yang rendah, misalnya. Maka dia mengkategorikan lahan tersebut ke kategori 1 ya. Contohnya untuk lahan seperti itu cocok untuk ditanami tanaman muda ya, atau perkebunan misalnya seperti tadi cabai ya. Pokoknya sayuran itu lebih cocok misalnya. Terus 8 ya. Ini sudah saya bagikan sebenarnya ini. Mungkin kalian nggak baca, ya, dan dibagikan. Ketika 1 itu penggolongannya pembatasnya minim gitu. Ya, sampai 8 itu banyak faktor pembatasnya. Kita ambil di tengah-tengah, berarti dia bisa cocok, bisa tidak ya, untuk lahan yang akan dipergunakan sebagai lahan pertanian. Kalau dia harkatnya 8 atau nilainya 8, misalnya dia berada di topografi yang curam ya, curam, intensitas hujannya minim misalnya, jenis tanahnya misalnya liat misalnya atau padas ya, padat dan keras, itu tidak cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Ketika ini ya sudah dilakukan proses bercocok tanam ya di lahan tersebut, maka baru dilakukan evaluasi. Itu saya sebenarnya seperti itu tadi, tapi nggak apa-apa ya. Baru dilakukan evaluasi tadi, ya. Contoh evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman kakao misalnya. Mungkin di sini nanti ada yang tertarik skripsinya atau tugas akhirnya ke sana ya. Dia ada mengkategorikan lahan yang telah ditanami itu mulai dari sangat sesuai ya FAO. Ini kita pakai FAO ya, sangat sesuai sampai sangat tidak sesuai. Evaluasi itu dilakukan ketika sudah ada lahan yang apa? Sudah ditanami ya. Makanya kadang sebelum ada kajian ya, contohnya itu di daerah Pariaman ya, di Pariaman ya, orang kan banyak nanam kakao tuh, tapi hasilnya tidak maksimal ya, karena jenis tanahnya itu untuk daerah yang bagian pesisir pantainya ya, banyak juga yang nanam itu akhirnya dia mati tidak berbuah ya, karena tidak dilakukan kajian pendahulu ya.
Tapi kalau yang daerah perbukitan ya, yang di atas 100 mdpl ya, meter di atas permukaan laut, itu kakaonya di daerah kaki tanam itu contohnya dia udah 100-an itu mdpl, maka kakaonya itu tingkat produktivitasnya akan semakin lebih bagus ya. Itu ini orang Tiku lah, dia tanam kakao juga kan, akhirnya produktivitasnya itu menurun ya. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi dari evaluasi lahan tersebut, tergantung kegunaannya untuk apa ya. Balik lagi, kegunaannya untuk apa. Kalau saya dulu pernah ada bikin artikel tentang kesesuaian lahan untuk tambak bandeng di pesisir selatan. Nah, itu faktornya beda lagi. Faktor indikator yang kita ukur ya. Kalau itu saya ukur salinitasnya ya. Salinitas itu yang pertama. Terus bahan organiknya ya. Selanjutnya adalah bahan organik, tingkat keasaman ya, pH itu juga berpengaruh untuk kesesuaian lahan tambak misalnya. Makanya dulu di daerah Terusan itu banyak orang bangun tambak, trennya gitu tahun 2013. Orang banyak bangun tambak, gali-gali saja ya, gali-gali, ada rawa yang lunak digali. Hasilnya ada, cuma tidak maksimal. Terus diperlukan juga tindakan tambahan, tindakan mekanik. Nah, karena sumber airnya di sana minim, diperlukan pompa lagi, gitu ya, filter lagi, karena sumber airnya tidak sesuai dengan standar minimum hidupnya bandeng misalnya atau udang di daerah Ulaan tuh, ya. Sebenarnya dia nggak cocok itu untuk tambak udang. Karena udangnya nggak laku kan banyak dijual langsung di sana, nggak orientasinya nggak ekspor gitu, cuma habis di lokal. Karena rasanya pernah coba udang yang Ulaan, rasanya hambar nggak jelas tuh. Saya pernah coba, kadang nggak laku gitu, seharusnya 90 kilo dia jual 50 cuma, ya nggak tahu ya. Dia punya orang kaya juga sebenarnya, buang-buang duit ya. Dia pakai filter lagi ya, pakai filter lagi, pakai obat-obatan lagi agar udangnya tumbuh secara baik dan normal. Di bahan sumber yang saya bagikan sudah ada itu, nggak baca, malas saya membagikan itu. Baik, untuk kemampuan dan evaluasi lahan ada pertanyaan? Sekarang jam berapa? Kelompok 4 mana? Kelompok 4 yang 3. Bisa nggak sekarang? Tentang apa? Berapa?